pertemuan kita kali ini saya akan mengangkat dari tema di mana video kronologi pengakuan dari Rizik Syihab provokasi umat hingga menyebabkan banyak tragedi yang ada di wilayah Nusantara ini. Nah, kita akan menanggapi dan simak videonya sampai selesai. Sebab adu domba pribumi pendatang bahaya, saudara. Masyarakat Madura pernah mengalami, saudara. Bagaimana peristiwa Sampit, bagaimana peristiwa Sambas, saudara. Bagaimana orang di Kalimantan dihasut, diprovokasi. Madura itu pendatang, usir aja. Madura itu pendatang, bukan asli Kalimantan, usir aja pulang. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Dengan keji, jahat, biadab, brutal, banyak warga Madura yang dibunuh secara sadis, betul? Nah, ini ada tentu latar belakang di mana tujuan beliau mengunggah isu ini kembali. Akhir-akhir ini ramai. Bahkan Presiden pula akan bicara mengenai mereka bangsa Yaman ini. Nah, oleh karena itulah video ini diangkat kembali isunya. Dan ini mencerminkan satu kepanikan di mana pula menunjukkan depresi yang terjadi pada Rizik Syihab yang tidak lagi bisa membedakan baik dan tidaknya, pantas dan tidaknya menyampaikan hal semacam ini yang katanya adalah panggung dakwah. Nah, ini pembukaan. Lantas untuk seterusnya kita akan dengarkan. Di sini Rizik menggiring opini isu dari suku ke agama. Itu saudara, saya keliling Kalimantan. Saya satukan semua muslim-muslim di Kalimantan, saudara. Nah, yang muslim. Banjarnya, yang Bugisnya, saudara, yang Melayunya, saudara. Begitu juga orang-orang Kutainya, saudara. Semua kita lakukan gerakan. Kalian umat Islam, kalian bersaudara, nggak boleh diadu domba. Jadi ini ialah pengalihan dari awal mulanya sebetulnya. Jadi saya rasa hal yang sepele, ya mungkin ini awalnya hanya terjadi pada oknum-oknum tertentu, di mana ada saudara kita Madura dengan pihak Dayak. Nah, sebelum membesar, pastinya ada satu hal yang menjadi latar belakang. Tidak akan mungkin terjadi pertikaian, permusuhan, bahkan peperangan kalau kita masih berpijak kepada petuah-petuah orang terdahulu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, ya di sini jelas latar belakangnya kemungkinan bagi orang-orang yang ada di perantauan tidak bisa beradaptasi dengan penduduk lokal atau penduduk setempat, tidak paham. Dan ini peringatan untuk seluruhnya, baik kita umpamanya di Pulau Kalimantan atau di Pulau Sumatera, kita merantau di Pulau Jawa, ya harus mampu beradaptasi. Jangan kita seperti mereka bangsa Ba'alawi yang nyata-nyata mereka itu adalah migran dari Yaman, lantas dengan percaya diri mengatakan bahwa Nusantara ini ialah Yaman kedua. Jadi sekaligus bentuk merendahkan negeri Nusantara ini itu dengan negara Yaman tentunya. Nah, hal inilah yang memicu dan sekaligus menyerang fisiologi dari Rizik Syihab, di mana beliau dengan diangkatnya isu ini, tanda kutip, ingin mendapat dukungan atau mencari kekuatan di balik narasi yang dia bangun. Karena jelas mereka ini nuansanya semakin tidak baik di Nusantara ini. Kita simak untuk seterusnya dan jangan di skip. Rizik jadi target masyarakat Dayak. Yeah. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saudara. Begitu saya masuk Pontianak, saudara, ada oknum gubernur saat itu, saudara. Nah, gubernurnya ini, saudara, Cina Dayak. Dia provokasi orang-orang Dayak. Dia katakan Habib Rizik ini berbahaya. Habib Rizik ini pemecah belah. Yeah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia datangkan hampir 2-3 ribu masyarakat Dayak dari pedalaman turun ke kota Pontianak. Saya dakwah di Pontianak. Hari pertama saya dakwah, hari kedua saya dakwah, ketiga saya dakwah. Saya diundang, saudara, oleh paguyuban masyarakat Melayu, saudara. Begitu hari terakhir, jam 7 pagi, saya ke bandara mau pulang. Ternyata di jam yang sama, ribuan suku Dayak ini turun di tengah kota Pontianak dengan segala macam senjata, mandaunya, parangnya, panahnya, tombaknya. Mereka cari saya. Mana Habib Rizik? Dia kejar, saudara. Saya nggak tahu ada kejadian itu, saudara. Nah, mengenai hal ini, tentu kita dapat membaca bahwa sebenarnya masyarakat Kalimantan itu sudah paham bahwa narasi-narasi yang disampaikan oleh Rizik itu memicu kepada perpecahan. Ya mungkin dengan gaya-gayanya sekarang yang mentang-mentang. Kemudian lagi, ya jelas tidak akan mungkin. Terlebih di situ gubernur. Mungkin dengan
banyaknya kejadian provokasi, adanya statement yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan itu, ya memang seperti itu adanya. Jadi tujuan dari gubernur itu tidak memprovokasi, di mana agar hal-hal yang dilakukan oleh Rizik Syihab itu setidak-tidaknya bisa introspeksi. Ada apa beliau jadi target? Ada apa beliau disalahkan? Ya karena dakwahnya selalu membakar daripada amarah jamaah, provokasi. Nah, biar terang benderang, kita lanjut bagaimana penyampaian Rizik Syihab yang berikutnya. Rizik mulai ngebul dan provokasi. Nah, di sini ya. Saya duduk tenang, sudah di bandara. Emang kalau nggak tahu enak ya? Kalau nggak tahu enak, enak. Kalau tahu kan bingung ya. Ini mustahil kalau nggak tahu. Mungkin sudah ada bocoran, lantas beliau pergi. Nah kan, jadi kecil kemungkinan untuk tidak mengetahui informasi yang terjadi. Saya tenang, nggak ada urusan, saudara. Nah, begitu pesawat saya terbang, jam 7.30, saudara. Ini panitia yang antar saya dari bandara pulang. Mereka kaget, saudara, melihat seluruh baliho saya dibakar. Baliho-baliho selamat datang Habib Rizik, dakwah di masjid ini, dakwah di sini, dibakar. Marah orang-orang Dayak ini karena nggak dapat untuk membunuh saya. Tapi ini nggak semua Dayak. Ini hanya oknum Dayak yang dikumpulkan oleh gubernur dan yang agamanya bukan Islam. Jadi walaupun jumlahnya ribuan masih dikatakan oknum ya. Ya, jadi dia katakan itu adalah oknum. Karena kalau dia singgung seluruhnya ya takut juga beliau. Jadi kalau mengatakan oknum ya seakan-akan jumlahnya kan sedikit. Dia katakan walaupun jumlahnya ribuan itu ya oknum. Padahal sepengetahuan kita awam yang namanya oknum itu adalah 1, 2, 3 orang. Ya kalau udah jumlahnya ratusan bahkan ribuan ya bukan lagi oknum, berarti mayoritas. Ya oke, kita lanjut. Saudara, ingat orang Dayak yang agama Islam juga banyak. Oke, jadi itulah kepiawaian daripada Rizik dalam bersilat lidah tentunya. Ya. Kita lanjut lagi biar lebih keras. Rizik di sini mulai nyebul nih. Nah, singkat cerita, saya turun pesawat di Bandara Cengkareng, ditelepon oleh panitia. Habib, izinkan kami, berikan kami komando. Diingat ya, ini sudah di Cengkareng ya. Dia pengakuan dia ini sudah ada di Cengkareng. Kita lanjut ceritanya. Ribuan Dayak turun di jalan, menghancurkan semua baliho Habib, dan mereka mengancam kampung-kampung muslim. Akhirnya saya katakan, saudara, memang saya ceramah begini nih, soal persatuan, saudara. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Di sini mulai agak jelas. Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara. Jadi walaupun beliau sudah pulang ke Cengkareng, beliau masih provokasi masyarakat yang ada di Kalimantan. Jadi tidak pikirkan mau tumpah darah ataupun apa, ya yang penting beliau kan sudah posisi aman. Cuman ngomong kok, ya. Padahal kalaupun seketika itu ada kejadian, yang menjadi korban ya pasti masyarakat Kalimantan, bukan dia. Jadi dia mengomandoi ini dari Cengkareng, ditelepon oleh panitia pengajian. Ini kata beliau sendiri. Kita lanjut. Nah, di sini yang buat kita bingung ya. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Nah, paham kan dari sini? Kalau kita mau melihat dari alur cerita, jadi kapan beliau ke Kalimantan lagi? Apakah langsung balik arah beliau sehingga bisa menyampaikan langsung ke masyarakat Kalimantan yang beliau katakan itu tadi kan? Ya biar jelas, kita selesaikan dulu. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon di dihubungkan jelas, ya? dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram
kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Yang perlu dipahami bahwa di mana kalau kita melihat dari kicauan beliau ini, seharusnya kan beliau ini sudah ada di Cengkareng. Kemudian seolah-olah beliau ini berada lagi di Kalimantan. Ini aneh. Aneh. Dalam hitungan bisa kita katakan ya 1 hari itu. Bahkan seketika prosesnya. Dan memberikan fatwa haram untuk meletakkan senjata. Artinya, pertikaian-pertikaian itu memang didambakan dan diinginkan oleh Rizik Syihab. Nah, terus kita akan simak untuk selanjutnya. Sini Rizik melawan Akhirnya dari dua kekuatan Kapolda ini dan berhadapan-hadapan. Pangdam ya. Saya ditelepon oleh Kapolda. Saya ditelepon oleh Pangdam di Kalimantan Barat, saudara. Pertama Kapolda yang telepon. Habib, tolong bantu kami. Apa yang mesti dibantu? Ini 2 kekuatan, Beb. Ini sudah mempertumpahan darah. Lalu saya minta Habib berikan komando lewat speaker masjid supaya umat Islam pulang ke rumah. Letakkan senjata mereka. Biar nanti kami yang urus. Ini orang-orang Dayak biar kami pulangkan. Nah, kemudian setelah itu ditambah, saudara, yaitu panglimanya, pangdamnya bicara, Habib, saya panglima di sini. Saya sepakat dengan dengan Kapolda. Tolong, Beb, umat Islam disuarakan saja, pulang aja, kami yang tangani, Beb. Saya tolak, saudara. Ya, jelas ya. Jadi sebenarnya kalau hal itu Rizik tidak mengharapkan terjadinya pertikaian yang lebih luas dan pertumpahan darah. Kalau mengikuti dari harapan, permintaan Kapolda dan Pangdam, itu besar kemungkinan tidak terjadi. Jadi memang di sini jelas dia adalah sebagai provokator dalang di balik kerusuhan yang terjadi di Kalimantan tersebut. Kita simak lagi. Pengakuan Rizik atas peristiwa di Poso dan Ada Ambon. pengalaman di Poso. Begini cara kalian memberikan komando. Saudara kami di Poso diserukan oleh tentara, oleh polisi. Hei umat Islam, kembali ke rumah. Tidak ada apa-apa. Aman, letakkan senjata. Sorenya pondok pesantren Wali Songo diserbu oleh Laskar Kristus. 60 santri dibunuh, santri perempuan diperkosa, kiainya dibakar, masjid dihancurkan. Saya sampaikan. Di Ambon begitu juga. Kami letakkan senjata, terus mereka serang kami. Nggak bisa Pak Kapolda, nggak bisa Pak Pangdam. Ya, jadi jelas ya. Mungkin disinilah keterlibatan pula atau kerusuhan yang terjadi di Poso dan di Ambon. Ya, kendati pun beliau ya tidak secara langsung atau hanya memberikan warning, tetapi kemungkinan besar itu adalah memang orang-orangnya beliau, para kibin-kibinnya. Jadi ini sudah jelas di mana rentetan-rentetan kejadian yang ada di Nusantara ini yang berujung bahkan pertumpahan darah itu ada campur tangan dari Rizik Syihab. Kita lanjut. Rizik lagi provokasi umat nih. Takbir. Enak aja orang Islam disuruh taruh senjata, saudara. Oh, Pak Kapolda marah, Pangdam marah. Enggak, saya ngomong lagi di speaker umat Islam, jangan letakkan senjata, siapapun yang minta. Mau Kapolda, mau Pangdam, jangan letakkan senjata. Tapi kalian nggak boleh nyerang. Kalau diserang, serang lagi. Umat Islam bertahan, saudara. Dari pagi sampai jam 10, sampai zuhur masih bertahan. Sekitar jam 2 siang, pasukan Dayak ini ngacak-ngacak pasar. Ibu-ibu yang berjilbab ditarik jilbabnya, saudara. Pasarnya umat Islam ditendang, diobrak-abrik. Nah, saat itu saya ditelepon lagi, Habib, ini bagaimana? Mereka sudah mengganggu ibu-ibu kita. Ini ada ibu-ibu kita yang ditarik jilbabnya, ditendang, dianiaya. Nah, di situ saya sampaikan lagi, kalau mereka sudah melakukan penyerangan, penindasan, penganiayaan kepada wanita-wanita kita, serbu. Ya, jelas ya. Jadi di sini provokasi lagi terhadap masyarakat umat Muslim agar memang terjadi chaos, kerusuhan, peperangan. Jadi lagi-lagi beliau adalah aktor di balik segala kerusuhan yang ada. Kita simak. Rizik berhasil provokasi. Oke. Umat Islam ribuan nyerbu, saudara, ke tengah kota, ke jalan Gajah Mada yang ada di Pontianak. Perang. Nah, artinya ini sudah chaos ya. Oke. Ini Rizik berhasil memperdayai, mengkelabui, di mana itu awalnya ialah ya persoalan kecil, sehingga sampai melibatkan berbagai macam suku yang mengatasnamakan agama. Ya, jadi sudah antara Islam dan non-Islam, antara Muslim dan non-Muslim yang terjadi, bukan lagi suku, karena di situ sudah gabungan dari berbagai macam suku. Kita lanjut. Rizik bangga dengan pertumpahan darah. Hanya baru 15 menit, saudara, 2 Dayak mati, 6 Dayak luka parah, saudara. Begitu 2 mati, 6 luka parah, bubar, mabur mereka ke rumah masing-masing, saudara. Umat Islam kalau bersatu nggak kalah, betul. Saat itu yang bersatu, saudara, ada Madura, ada Bugis, ada Banjar,
ada Melayu, kita satukan. Jangan ente ribut dong. Itulah dimana seharusnya seorang tokoh agama mendinginkan suasana, mendamaikan bahkan. Tapi di sini terjadinya kehilangan nyawa, pertumpahan darah. Beliau bangga atas peristiwa tersebut, seakan-akan beliau adalah pejuang. Padahal kalau kita mau telisik, siapa masyarakat Dayak? Dayak itu ialah asli dari ras Nusantara, bahkan yang masih klasik. Kalau yang lain, ya seperti halnya Sumatera, Jawa, Sunda, ini sudah kultur, sudah banyak yang modern. Sedangkan Dayak itu masih klasik. Mereka masih kadang banyak yang anti pada hal-hal yang modern. Ini, jadi kita melihat bahwa peristiwa yang miris terjadi. Itu Habib, bagaimana kalau rumah gubernur yang kami bakar? Saya jawab, setuju. Jadi Rizik termasuk mengizinkan pembakaran kantor gubernur yang ada di Kalimantan. Oke ya. Takbir! Takbir! Karena gubernurnya provokator, saudara. Gubernurnya Kinada ya, saudara. Kafir bukan Islam, dia provokator. Mengadu domba umat Islam dengan Dayak, saudara. Kurang ajar. Diserbu, saudara, umat. Tapi dari situ, saudara, sudah ada 700 BKU Brimob didatangkan dari Jakarta, saudara. Dari siang mereka sudah didatangkan, saudara. Akhirnya dijegat, dibubarkan kita dengan tembakan-tembakan. Umat Islam tidak berhasil membakar daripada kantor gubernur, saudara. Itu kronologi yang ada di Kalimantan, yang semuanya kita dengar secara seksama, yakni Perang Sampit ya. Kemudian lagi kronologi berikutnya nih. Setelah 3 bulan lagi Rizik provokasi 3 bulan umat. kemudian kita gelar tablik akbar besar-besaran lagi. Saya datang lagi, saudara. Kita datang, kita bikin di tengah lapangan luas. Kita mau tahu siapa yang mau bubarin pengajian, siapa yang mau serbu kami, siapa yang mau bunuh kami. Ayo turun. Gak ada yang turun, saudara. Kita bikin ribuan umat Islam. Itulah pentingnya bersama. Nah, dia memprovokasi lagi agar suasana di sana itu chaos. Jadi ini berjilid-jilid. Ini sudah lain dari daerah, masih satu pulau tapi beda daerah. Kemudian lagi kita simak untuk berikutnya. Nah, sebulan kemudian provokasi umat lagi di Setelah Samarinda. selesai Pontianak, sebulan kemudian saya ke Samarinda, saudara. Saya ceramah di beberapa tempat, mau ada acara besar di Islamic Center. Dayak-dayak non muslim sudah ya turun, nolak, ngancam. Kalau Habib Rizik ke Islamic Center akan kami cegat, akan kami bunuh. Turun mereka, saudara. Sekitar 1000 orang turun, macam-macam senjata, datang ke kantor gubernur. Gubernur harus tutup Islamic Center. Gak boleh Habib Rizik untuk berceramah. Rencana ceramahnya besok malam, saudara. Saya nggak tahu ada demo semacam itu, saudara. Saya habis ceramah malam itu, saya pulang ke hotel, saya nggak tahu ada demo. Besok paginya, saudara, acara malam pagi, datang kepala suku Kutai, saudara, asli Dayak Kalimantan. Habib, kami dengar ini ada orang-orang Kalimantan yang mengaku-ngaku sebagai Dayak mau bubarkan pengajian Habib nanti malam. Saya bilang, oh ya, saya baru dengar kabar. Begini Habib, saya ini preman, saya keluar masuk penjara, saya sering bunuh orang. Tapi kalau Habib mau diganggu pengajiannya, ntar malam saya akan turunkan pasukan saya. Kita siap perang lawan mereka, Habib. Takbir! Pulang ini yang dari Kutai, datang lagi yang dari Bugis. Sudah, Habib, ini masyarakat Bugis. Nanti malam siap untuk menurunkan pasukan untuk perang lawan mereka. Jalan yang Bugis, datang lagi yang Banjar. Habib, bukan mereka aja yang asli Kalimantan, kami Banjar juga asli Kalimantan. Kami nggak redho, mereka seenak-enaknya untuk menolak Habib. Malam nanti kami akan turunkan semua anak-anak kami dengan senjata lengkap, Habib. Satu-satu datang berbaiat untuk perang, saudara. Nah kemudian datang lagi, saudara, yaitu dari suku Makassarnya, saudara. Nah, begitu datang, saudara, sekitar jam 3 datang lagi dari suku Madura, saudara. Madura nggak ketinggalan, saudara. Datang dari suku Madura, Habib. Saya ini dari Madura, Habib. Madura ini, Habib, saya jelek-jelek ke Madura cinta Habib. Saya jelek-jelek ke Madura biar nggak sholat. Kalau Islam diganggu, ya kita bunuh, Habib. Betul, betul. Nanti malam kami akan turun, Habib. Semua Madura yang ada di Kalimantan Timur turun untuk menghadapi mereka, Habib. Ini bukan mau ngaji, mau perang. Saudara, wah bawa macam-macam. Yang Madura bawa celurit, saudara. Udah macam-macam. Yang Kutai, yang Dayak Muslimnya bawa mandau. Dayak Muslim banyak yang ikut, saudara. Mereka pakai ikat kepala merah, saudara. Ikut rame-rame. Saya pikir kok nggak jadi ngaji, kok jadi begini. Ini mau tablik akbar. Saya diantar rame-rame, ribuan, saudara. Masuk ke dalam masjid. Ternyata di dalam masjid udah penuh umat, saudara. Jadi yang ngaji ribuan, yang mau perang ribuan juga. Jadi yang mau perang nih nggak ada masuk ke masjid. Habib ngajar lagi di masjid. Habib tablik akbar aja. Kita urusannya perang di depan, Habib. Subhanallah, bersatu umat, saudara.
anak kita berdakwah, ada 10.000 lebih yang hadir dalam Masjid Islamic Center, saudara. Nah, jadi luar biasa ya. Kalau merangkai daripada cerita ya masalah kebenaran itu ya Rizik lah yang paham ya. Yaitu bebas hak dia untuk cerita seperti itu. Ya tapi ya telinga kayaknya agak sedikit bermasalah kalau dibesar-besarkan seperti itu. Ya pada kenyataannya saya rasa tidak sebesar apa yang dikatakan oleh mulut Rizik. Oke, kita lanjut. Gagal perang akhirnya cari lawan. Ya. Selesai ngaji, saya keluar. Berarti udah selesai dong. Mau pulang, betul? Saya dijaga. Ini pada mau perang. Habib, musuh gak datang, Habib. Kok perang gak jadi? Wah, ini gak seru kalau begini, Habib. Nah, jadi bagaimana? Habib naik di mobil kami. Mobil bak buka, sudah. Ini udah jam 1 pagi. Mau ngapain? Kita keliling kota Samarinda. Kita cari mereka-mereka yang nantangin perang. Ya saya tolak, nggak enak. Orang udah mau perang. Nah, nanti membuat orang jadi patah hati, betul? Betul? Saya diri di atas mobil Jeep, saudara. Dikawal yang pakai motor, pakai mobil, saudara. Wah, senjata. Polisi udah ngumpet semua, saudara. Nggak ada polisi di situ, saudara. Keliling kita semua kota Samarinda sampai pinggir-pinggirnya. Mana kita cari? Siapa itu yang nantang perang? Nggak ada. Jadi setelah pengajian nggak ada lawan, gagal perang, musuh nggak datang, mereka yang cari. Artinya di sini ya memang mereka cari masalah. Ya, kenyataan memang sudah tidak ada lawan, tidak ada musuh. Mungkin itu adalah berita hoax. Terus bisanya mereka ini sudah pengajian cari musuh. Ini buah hasil dari pengajian yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Oke, kita lanjut. Kata kunci Rizik provokasi umat nih, pahami? Kalau kita bersatu, nggak ada orang kafir berani lawan kita, betul? Takbir, 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 takbir. Nah, itu kata kuncinya. Kalau dia mau provokasi umat, ya kalimat-kalimat itu pasti dia gunakan untuk membakar amarah massa. Jadi inilah propaganda yang dilakukan oleh Rizik Syihab selama ini. Sekarang tentu di sini kan kita simpulkan. Yang pertama, dari sekian lama Rizik tidak ada isi dalam ceramahnya. Oke, tidak ada. Yang ada ialah hanya provokasi umat. Yang pertama. Jadi hampir 1 jam pembahasannya hanya memprovokasi massa umat. Ya kalau kita lihat jamaahnya ya tidak juga banyak. Karena ya memang kenyataannya saat ini ya sudah semakin surut, semakin sedikit. Kenapa? Sudah tercium bohongnya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa ingin saya tegaskan, di mana letak bahwa panggung itu adalah panggung dakwah. Kalau isinya apa yang kita saksikan selama beberapa menit itu 90% provokasi adu domba, ya termasuk mengangkat daripada isu ini, berarti kan cari masalah lagi. Nah kemudian yang kedua, di mana dalam kerusuhan terjadi semuanya atas perintah dan persetujuan Rizik. Simak dari awal bagaimana mereka berkonsultasi bahwa segala sesuatu itu atas keputusan dari Rizik Syihab. Sehingga dalam dibalik itu semua bisa kita pastikan berarti Rizik Syihab. Jelas kira-kira ya. Kemudian lagi kita lanjut. Yang ketiga, semua isu akan digiring ke narasi agama seperti yang menimpa Ahok. Nah yang terakhir kan itu kejadian itu di mana sempat mereka mengadakan pertemuan reuni 212. Itu isu agama yang diangkat dengan dalih penistaan, ya luar biasa. Nah kalau sekarang ya mungkin sudah banyak sadar, jadi tidak akan ada laku lagi. Sudah terbukti mereka ya, beberapa kali mengadakan reuni yang hadir bisa kita hitung sekarang ini. Lu kenyataannya di sana-sana masih ramai, yaitu propaganda. Tidak usah heran, karena mereka juga jumlahnya banyak, tidak sedikit, banyak, ratusan bahkan ribuan. Jadi semuanya ialah ada seolah-olah balas jasa dan lain sebagainya. Jadi dari kalau Jawa Timur mengadakan acara, itu dari Jawa Tengah, Jawa Barat itu simpatisan ikut meramaikan. Makanya sampai saat ini seolah-olah masih bertahan. Tapi semua itu yang menjadi korban ya laki bini-bininya. Ya akan mungkin akan selamanya gratis. Mereka bolak-balik dari Jawa Barat ke Jawa Timur umpamanya. Apalagi mereka kerap sekali melakukan acara-acara yang bertubi-tubi, kholah, seminar lah dan sebagainya. Banyak acara dari mereka. Itu semua adalah alat propaganda. Kemudian yang terakhir adalah bukti sudah kuat. Silahkan tentunya berwenang untuk bertindak. Ya ini pengakuan dari Rizik Syihab sendiri yang tidak bisa lagi dipungkiri, karena yang bersangkutan ini rekam jejak, barang bukti yang bisa diusut, dan yang terlebih untuk mengantisipasi bahwa kejadian-kejadian berikutnya, kejadian-kejadian yang serupa jangan sampai terulang kembali. Dan yang jelas kita harus paham dalam dibalik itu semua harus tentunya kita waspadai dan hati-hati. Nah sahabat-sahabatku, mungkin silahkan bagi kalian baik sependapat ataupun tidak, berikan komentar kalian. Saya Amaku Hakim Medsos pamit undur diri. Salam akal sehat.